Shalom, horas untuk kita semuanya, buat Amang dan Inang dan para napas sebulung Gereja HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur sekali kepadamu Tuhan, dan kami menaikkan pujian kepadamu karena Tuhan memberkati kami, karena Tuhan melengkapi hidup kami sampai saat ini. Dan kami percaya karena firman-Mu lah kami dapat hadir pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya memang dalam perjalanan hidup kita selalu berharap, selalu sukacita yang mendampingi kita. Selalu rasa sukacita itu baiknya bersama dengan kita. Jangan ada yang menjadi sebuah pergumulan-pergumulan, bahkan duka mendampingi kehidupan kita. Apalagi mungkin kalau kita katakan ketika ada sebuah permasalahan, saya pikir kita tidak menginginkan ada sebuah problem hidup kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Namun kita yang masih hidup di dunia ini, dinamika hidup selalu terjadi. Seperti pertukaran kondisi cuaca di dunia ini. Ada masa turun hujan, ada pada masa musim kemarau, ada pada masa mungkin kita katakan dalam posisi yang dingin, ada masa hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi hidup kita. Ada masa kita mengalami kekecewaan, ada masa ketika kita mengalami kegagalan, bahkan persoalan-persoalan yang lain. Hanya sekarang ketika itu ada, kemanakah kita akan mencari pertolongan? Kemanakah kita harus mencari yang namanya pertolongan yang sejati? Ya saudara-saudara, kalau kita melihat sejarah kehidupan bangsa di dunia ini, banyak cara yang dilakukan umat manusia untuk mencari pertolongan ketika dia menghadapi sebuah hal-hal yang demikian. Pergumulan-pergumulan tadi, duka cita dan yang lainnya. Yang pasti kalau kita mau katakan saudara-saudara bahwa yang akan kita hadapin, kita butuh pertolongan. Kepada siapakah kita mencari pertolongan? Bisa saja cari pertolongan itu kepada orang yang tepat, atau mungkin mencari pertolongan itu kepada orang yang mungkin punya transaksional. Saya akan tolong kamu jika kamu melakukan seperti ini. Ada saja yang seperti itu. Saya akan tolong kamu, kamu harus berbuat seperti ini. Dalam sejarah kehidupan dunia ini sering itu kita jumpai. Dan bahkan pada saat ini juga, dalam kondisi kita saat ini, sering kita jumpai hal yang demikian. Pertanyaannya seperti kembali kita katakan,
siapakah pemberi pertolongan yang ikhlas, yang penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan yang sesungguhnya. Dalam sejarah bangsa Israel, kalau kita lihat dalam perikop kita ini, ketika bangsa Israel menghadapi sebuah tekanan hidup, ketika bangsa Israel yang mereka mengalami kegusaran karena adanya sebuah niat bangsa atau bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, ingin menjajah bangsa Israel, ingin menguasai kehidupan bangsa Israel. Mereka takut dan mereka mencari pertolongan kepada bangsa Mesir. Ini tidak disetujui oleh Tuhan. Ini tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi mereka masih tetap melakukan itu. Dan mereka mencari orang Mesir. Dan bahkan tidak hanya pertolongan seperti itu. Ternyata mereka melakukan transaksional. Dan mereka ikut menyembah. Memperbolehkan Allah mereka, ilah mereka, dewa-dewa Baal itu berada di sekitar kehidupan bangsa Israel. Dan akhirnya apa? Bangsa Israel juga ikut melakukan penyembahan terhadap itu. Hal itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Maka Allah memberikan hukuman kepada mereka. Maka Allah mengingatkan mereka agar mereka menyerahkan segala pergumulannya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu untuk itu. Dan bahkan dalam nats ini, perikop ini, Tuhan berfirman melalui Yesaya mengatakan agar mereka bertobat dan tinggal diam. Bertobat tidak lagi memakai kekuatan pertolongan bangsa Mesir, bertobat untuk datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan. Dan sebenarnya ketika itu pertobatan itu terjadi, Tuhan hanya mengatakan hanya mereka tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Sama halnya saudara-saudara, kalau kita katakan orang yang sedang tenggelam di air, pasti ada orang yang akan menolong. Pertolongan itu akan sempurna dan baik dan bahkan tidak merugikan kepada sang penolong apabila yang ditolong itu tidak berontak-rontak. Apabila orang yang tenggelam itu tidak panik. Apabila orang yang tenggelam itu dia bisa menguasai tenang dan menyerahkan sepenuhnya kepada sang penolongnya, maka dia akan pasti tertolong. Kalau ketika dia memberontak, yang ditolong tersebut pun bisa tenggelam. Karena itu saudara-saudara, demikianlah kalau dikatakan Tuhan sebenarnya ingin menolong mereka, tapi Tuhan menginginkan mereka tenang. Agar mereka bisa tenang, mereka harus bertobat. Saudara-saudara, kalau kita katakan bagaimana dengan kita? Ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, adakah kita sepenuhnya menyerahkannya kepada Tuhan? Atau kita masih ragu? Atau mungkin kita masih panik sehingga kita mencari pertolongan ke tempat yang tidak tepat? Karena tidak ada yang sebenarnya yang tepat, hanya kepada Tuhanlah kita minta pertolongan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama halnya dengan firman Tuhan ini juga mengatakan, kalau ketika kita yang menghadapi tekanan hidup dan pergumulan tersebut, kekuatan kita hilang. Benar. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup, bahkan tekanan-tekanan hidup, bisa dikatakan kekuatan kita hilang. Tetapi kekuatan kita akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kekuatan Tuhan akan diberikan kepada kita. Dan kita akan memiliki kekuatan itu. Hanya dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya. Maka kekuatan itu akan kita peroleh. Dengan kita merenung, saat teduh kepada Tuhan, sebenarnya kita memiliki kekuatan dari itu. Kalau dikatakan saudara-saudara saat teduh, saat itu waktu yang singkat. Teduh itu tempat yang namanya biasanya orang kalau dari terik matahari dia mencari perteduhan, dia akan merasakan
ketenangan. Sebenarnya dikatakan saat teduh adalah lebih kepada orang-orang musafir yang sedang berjalan dalam perjalanannya. Begitu mereka berjalan, mereka membutuhkan sebuah waktu yang singkat, yang dimana waktu yang singkat tersebut ada tempat yang bisa mengembalikan kekuatan kepada mereka. Apa itu? Bisa saja pohon, bisa saja rumah. Mereka akan memperoleh, dan orang tersebut harus tenang. Karena kalau dia tidak tenang, maka kekuatannya pun semakin habis. Tetapi ketika dia tenang, maka dia akan memperoleh kembali kekuatannya yang hilang tersebut. Dia minum air, dia makan makanannya, dia tenang, dia merebahkan, kekuatan yang hilang itu akan kembali kepada dirinya. Sama halnya ketika kita membutuhkan waktu yang tenang bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ingatlah kekuatan kita akan dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Tuhan itu tempat perteduhan kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam penatnya kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita saat ini, kita butuh waktu yang tenang bersama dengan Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudara, bangsa Israel dalam hal ini, mereka tidak mau, mereka enggan. Mereka tidak mau dalam hal itu. Mereka menjaga harga diri. Tidak ada yang perlu kita jaga harga diri kita kepada Tuhan. Kita itu adalah yang diistimewakan Tuhan, yang dibenarkan Tuhan, yang dikuduskan Tuhan. Maka kita sebenarnya patut harus selalu datang kepadanya, bukan mengatakan enggan. Jangan enggan kepada Tuhan. Katakanlah apa yang Anda butuhkan saat ini kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memenuhinya dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Engkau akan menyelamatkan kami ketika kami diam Tuhan. Ketika kami berpasrah diri kepadamu, maka Engkau akan menyelamatkan kami. Dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami ketika kami punya waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Sesaat pun, maka kekuatan yang sempurna akan Engkau berikan kepada kami. Kami duduk dengan tenang kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami Tuhan, untuk selalu berpasrah diri kepadamu saja. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.